Misal, Bapak datang ke kuburan wali, Pak, dengan keyakinan bahwa wali ini akan bisa menyampaikan doa kita kepada Allah dan mendekatkan kita kepada Allah. Dan inilah kesyirikan orang-orang musyrikin Quraisy. Saudara, kita hari-hari ini telah mendengar dan banyak melihat. Sangat mengherankan sekali Ustadz Salafi Wahabi kerap kali menyudutkan amaliyah kita, menghujat amaliyah kita. Salah satunya adalah tentang tawasul dan berziarah ke makam para wali. Apakah mereka tidak tahu? Saya tidak tahu. Mungkin mereka tidak tahu karena mereka tidak belajar makna tawasul dari para ulama dan para guru-guru yang paham tentang tawasul. Mereka masih belum sampai pada bagaimana cara memahami makna tawasul. Perlu dipahami bahwa tawasul yang dilakukan oleh para peziarah itu adalah dia meminta kepada Allah. Para peziarah itu meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, bukan kepada wali, bukan bertawakal kepada wali, tapi harapannya hanya kepada Allah. Karena mereka berkeyakinan la ijadan wala itharon, tidak ada yang menjadikan sesuatu itu ada atau tidak ada, hanya Allah. Dan meminta kepada Allah lantaran jahnya kemuliaan Nabi, barokahnya para wali yang diberikan oleh Allah kepada wali. Artinya memintanya kepada Allah dengan awalan Allahumma, ya Allah, Duh Gusti, ya Robbi bil Mustafa, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika. Ini artinya adalah mintanya kepada Allah. Jadi tidak ada kata-kata di awalnya itu meminta kepada wali, meminta kepada Nabi. Ini yang perlu dipahami secara utuh oleh saudara Salafi dan Wahabi. Yang paling bahaya lagi adalah ketika mereka menuduh bahwa tawasul itu salah satu hal yang menyebabkan kemusyrikan adalah mereka mengatasnamakan Al-Quran. Yang kedua, mereka mengatasnamakan as-sunnah atau hadis. Dua pegangan utama ini digunakan sebagai alat untuk menjustifikasi sebuah amaliyah seperti amaliyah tawasul. Mereka sangat berlawanan sekali. Kenapa berlawanan? Sekarang dengan Quran. Quran itu memberi rekomendasi. Apa rekomendasinya? Wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah jalan menuju kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Apa tidak rekomendasi? Apa tidak ini merupakan sesuatu yang dibolehkan dalam Quran? Yang kedua, Nabi sendiri, Nabiullah Adam, ketika berdoa kepada Allah, beliau bertawasul dengan Nabi Muhammad atau Nur Muhammad. Apa itu? Ya Rabbi inni as'aluka bihaqi Muhammad. Ya Allah, saya minta kepadamu, minta maaf di sini karena hak dan kebenaran Nabi Muhammad. Lalu kemudian Allah Ta'ala apa yang dikatakan? Qad ghafartuka, saya memaafkan kamu. Berarti ini hadis. Yang pertama tadi Quran. Ada lagi yang diriwayatkan dari Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam Al-As-Saghir dan Al-Kabir. Ada seorang laki-laki yakhtalifu ila Utsman. Dia menuju ke sowan ke Sayyidina Utsman bin Affan tentang sebuah hajat. Tapi Sayyidina Utsman tidak menoleh dan tidak melihatnya. Ya. Lalu dia menuju kepada seorang yang bernama Utsman bin Hanif. Kemudian dia minta atau dia curhat kepada Utsman bin Hanif karena Utsman bin Affan, Sayyidina Utsman tidak menolehnya. Faqala lahu Utsman ibnu Hanif, i'til midhah fatawadda'a i'til masjid fasolli fihi rak'atain tsumma qul. Lalu karena dia minta supaya hajatnya diijabahi oleh Allah,
Utsman bin Hanif itu berkata dan menyuruhnya untuk berdoa kepada Allah. Bagaimana berdoanya? Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilaika binabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah. Ya Allah, saya minta kepada Engkau, ya, saya menghadap Engkau binabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah. Jadi ada seorang sahabat yang menyampaikan supaya seorang laki-laki yang hajatnya supaya terpenuhi tadi untuk berwasilah dengan Nabi Muhammad. Artinya ada. Jadi tidak ada keharaman, tidak ada kemusyrikan, dan juga tidak ada kekafiran di sana. Maka dari itu, saya sampaikan kepada Ustadz Salafi Wahabi untuk terus belajar. Jangan sampai umat ini dipecah belah karena tuduhan-tuduhan Anda. Anda